Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ula fi fadil basmalati. Jadi ini bab pertama menceritakan tentang faidilah atau faidah dari bismillah. Hukiya an-namra'atan kana laha zaujun munafikun. Jadi diceritakan zaman dahulu itu ada seorang wanita yang solihah tetapi memiliki suami yang munafik. Suaminya munafik, jadi istrinya solihah tetapi suaminya munafik. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Tetapi wanita tersebut karena dia adalah wanita yang solihah, ketika mau mengucapkan apapun ataupun dia mau mengerjakan sesuatu hal apapun, dia itu tidak lupa selalu istiqomah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala hal. Jadi sekalian semua, kalau pengen mendapatkan fadilah atau keutamaan atau faedah barokah dari bismillah dengan wasilah bismillah, ini laksanakan seperti wanita ini. Jadi ketika mau mengucapkan, mau apapun, mau makan, mau berjalan, mau keluar kemanapun, jangan lupa membaca bismillah, insya Allah. Ini akhirnya laki-laki munafik itu ketika mengetahui istrinya selalu mengucapkan bismillah fi kulli hal, jadi dalam setiap tingkah wanita tersebut selalu mengucapkan bismillah. Bahkan ketika mau masuk WC, dia pasti tidak lupa bismillah ketika di depan pintu. Jangan kalau di dalam ya haram, tapi kalau di luar boleh. Sebelum masuk, karena itu memang disunahkan. Ketika mau masuk WC, disunahkan untuk minimal membaca bismillah agar tidak diganggu oleh minal khubusi wal khubais, setan perempuan atau setan laki, apalagi ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais, itu malah lebih bagus. Jadi saya ulangi, ada seorang perempuan mempunyai suami yang munafik, tetapi perempuan tersebut selalu membaca bismillah dalam setiap tingkahnya, setiap perilakunya. Bahkan dia mau mengucapkan sesuatu, mau berkata, dia selalu mengucapkan bismillah. Lalu suaminya ini karena dia munafik, tidak suka dengan kelakuan istrinya yang selalu mengucapkan bismillah tadi. Karena dia munafik, akhirnya dia menguji istrinya bagaimana caranya agar dia itu malu, tidak sesuai apa yang diucapkannya itu nggak ada faedahnya menurut suaminya karena dia munafik. Nah, suatu saat dia ingin menguji, ingin menghina, ingin mencela istrinya dengan memberikan satu kantong uang kepada istrinya agar dia simpan. Nah, setelah itu diberilah istrinya itu uang satu kantong untuk disimpan oleh istrinya dimanapun tempat penyimpanannya. Nah, ketika istrinya itu menyimpan, suaminya itu tahu di mana dia menyimpan, karena waktu itu ya itu rumahnya suaminya sendiri, jadi tahu tempat-tempat yang mungkin istrinya mau meletakkan, atau kalau di sini nggak diceritakan, mungkin memang istrinya suaminya ini karena atau mungkin suaminya melihat atau mengintip ketika istrinya meletakkan uang tersebut, karena memang tujuannya ini memang jelek. Nah, ketika sudah tahu, ya, wa qulalaha hafidhiha, setelah memberikan itu suaminya mengatakan ini dijaga, disimpan, jangan sampai hilang. Nah, lalu istrinya meletakkan di tempat itu, lalu dikunci. Nah, setelah dikunci, dia pergi, suaminya masuk ke tempat tersebut dan membuka kuncinya, ya, dan mengambil wa akhadha saratu wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Lalu mengambil kantong uang tersebut, uangnya diambil, dibuang di dalam rumah, di dalam sumur
yang ada di dalam rumah. Jadi kantongnya dibuang di dalam sumur yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian gimana? Summa tolabaha minha. Nah, lalu suaminya ini karena mau menghinakan istrinya tadi yang selalu mengucapkan bismillah, dia menyuruh istrinya untuk mengambil, padahal uangnya tadi sudah diambil dan dimasukkan ke dalam sumur. Nah, karena ingin menghinakan istrinya, akhirnya mengambil istrinya. Karena dia memang solihah, pasti dia patuh pada suaminya tadi, kecuali dalam keimanan. Itu akhirnya dia mengambil uang tersebut. Ketika mau mengambil, karena kebiasaan dia selalu membaca bismillah, dia lalu membaca bismillah. Lalu ketika mau mengambil membaca bismillah, datanglah malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Fa'amarallahu ta'ala Jibrila Fa'amarallahu ta'ala Jibrila ayunzila sirroha wa yu'idu surrata ila makaniha. Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun ke sumur tadi untuk mengambil uang tersebut dan mengembalikan ke kantongnya tadi, ke kantong uang, dan meletakkan di tempat istrinya menyimpan tadi. Jadi ketika istrinya meletakkan tangannya tadi, ketika meletakkan tangannya untuk mengambil harta tersebut, tiba-tiba dengan faedah barokahnya bismillah langsung ada di situ, balik lagi dan diambil dan diberikan suaminya. Maka suaminya pun heran, kok bisa? Tadi kan sudah saya ambil, sudah saya buang, ini nggak mungkin. Nah, akhirnya dengan seperti itu dia lalu bersujud dan tobat karena melihat barokah fadilah dari, karena mendapatkan barokah dan fadilah dari istrinya yang selalu membaca bismillah tersebut. Itulah faedah-faedah, termasuk salah satu faedahnya kita selalu istiqomah dalam membaca bismillah. Maka apa susahnya sih ketika kita mengucapkan ini? Kan ringan, bismillahirrahmanirrahim ini sedikit ringan dan enggak mengeluarkan tenaga banyak gitu loh. Mengucapkan itu kalau sudah terbiasa, kalau sudah istiqomah kita, ya mulut kita tanpa disuruh selalu membaca bismillah, insyaallah. Itu kalau kalian memang yakin selalu istiqomah dalam membaca bismillah tersebut dalam ketika mau apapun, kecuali dalam tempat-tempat yang diharamkan, nah itu maka insyaallah akan mendapatkan barokah bismillah tersebut. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.